warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang makhluk hidup dan lingkungan. Nah, materi ini sangat penting karena kita akan membahas bagaimana makhluk hidup termasuk manusia berinteraksi dan bergantung pada lingkungan tempat tinggalnya. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengetahui pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan tetap berjalan dengan baik. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Baiklah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan. Nah, jadi makhluk hidup itu adalah semua organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Mereka bernapas untuk mendapatkan energi, tumbuh dari ukuran kecil menjadi besar, serta bergerak baik secara aktif seperti hewan ataupun pasif seperti tumbuhan yang bergerak mengikuti cahaya. Makhluk hidup juga berkembang biak untuk mempertahankan keberadaannya. Selain itu, semua makhluk hidup membutuhkan makanan ataupun nutrisi untuk mendapatkan energi yang digunakan menjalankan aktivitas sehari-hari. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, makhluk hidup itu tidak dapat bertahan hidup. Selanjutnya, apa itu lingkungan? Nah, jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan tidak hanya terdiri dari tanaman, hewan, dan manusia, tetapi juga mencakup unsur-unsur lain seperti tanah, air, cahaya, dan suhu. Semua unsur tersebut saling terhubung dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Lingkungan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik benda tak hidup. Keduanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenali lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama komponen biotik, makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, selanjutnya komponen abiotik, unsur tak hidup seperti air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Adapun pengertian dari komponen biotik. Komponen biotik merupakan bagian lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir dan mengelola lingkungan. Hewan memiliki peran penting sebagai konsumen dalam rantai makanan. Tumbuhan berfungsi sebagai produsen yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Selain itu, terdapat mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Walaupun berukuran kecil, memiliki peran besar sebagai pengurai bahan organik. Semua komponen biotik saling berinteraksi dan memiliki peran-peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sedangkan pengertian dari abiotik. Abiotik adalah faktor-faktor tidak hidup yang menentukan keberlangsungan hidup makhluk hidup. Air sangat penting untuk proses metabolisme, tanah menyediakan unsur hara bagi tumbuhan, udara mengandung oksigen dan karbon dioksida yang dibutuhkan untuk respirasi dan fotosintesis. Cahaya matahari menjadi sumber energi utama bagi tumbuhan dalam proses fotosintesis. Suhu menentukan apakah suhu organisme bisa hidup pada suatu tempat. Tanpa komponen abiotik yang seimbang, kehidupan di bumi tidak dapat berjalan dengan langsung. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan antar makhluk hidup. Nah, di sini hubungan antar makhluk hidup ada tiga, yaitu yang pertama mengenai ketergantungan, yang kedua interaksi, dan yang ketiga saling membutuhkan. Nah, jadi makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, mereka saling bergantungan, saling membutuhkan. Manusia membutuhkan tumbuhan untuk mendapatkan oksigen dan makanan. Hewan herbivora membutuhkan tumbuhan untuk makan, sementara tumbuhan membutuhkan hewan untuk membantu penyerbukan. Dalam sebuah ekosistem, setiap makhluk hidup memiliki peran agar keseimbangan tetap terjaga. Jika salah satu makhluk hidup hilang atau punah, maka seluruh ekosistem dapat terganggu. Selanjutnya, bentuk interaksi atau simbiosis. Nah, ada yang tahu nggak apa itu simbiosis? Nah, di sini saya akan menjelaskannya, yaitu dalam lingkungan terdapat bentuk-bentuk interaksi yang disebut yaitu adalah simbiosis. Nah, simbiosis ini ada tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis
paratisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, adapun pengertian dari simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan. Nah, contohnya lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar untuk makan, sementara bunga terbentuk dalam proses penyerbukan. Nah, simbiosis paratisme juga yaitu terjadi ketika satu makhluk hidup merugikan makhluk yang lainnya, seperti kutu yang menghisap darah manusia. Nah, simbiosis komensalisme adalah hubungan ketika satu pihak mendapat keuntungan namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya yaitu adalah ikan remora yang menempel pada tubuh ikan hiu untuk mendapatkan sisa makanan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rantai makanan. Nah, adapun pengertian dari rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menunjukkan aliran energi. Nah, rantai makanan selalu dimulai dari produsen yaitu tumbuhan, karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Hewan herbivora bertindak sebagai konsumen pertama, dan hewan karnivora menjadi konsumen tingkat berikutnya. Semakin ke atas tingkat konsumen, jumlah energi menjadi semakin sedikit. Rantai makanan inilah yang menjaga keseimbangan energi dalam ekosistem. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Jaring-jaring ini menunjukkan hubungan antar makhluk hidup yang lebih kompleks dibandingkan rantai makanan tunggal. Dengan adanya jaring-jaring makanan, kita bisa melihat bahwa suatu organisme bisa memakan berbagai jenis organisme lainnya dan juga dimakan oleh hewan lainnya. Seperti ini membuat ekosistem menjadi lebih stabil. Selanjutnya mengenai perubahan lingkungan. Lingkungan saat ini banyak mengalami perubahan akibat aktivitas manusia, yaitu mengenai polusi, penebangan hutan, kebakaran, sampah plastik. Nah, polusi udara dari kendaraan dan pabrik dapat menurunkan kualitas udara. Penebangan hutan besar-besaran menyebabkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan. Sampah plastik yang sulit terurai mencemari tanah dan lautan. Kebakaran hutan menyebabkan rusaknya ekosistem dan menghasilkan asap berbahaya. Semua perubahan ini membawa dampak besar bagi kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, dampak perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang tidak terkendali dapat menyebabkan dampak serius. Salah satunya adalah kepunahan spesies makhluk hidup. Banyak hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya sehingga tidak mampu bertahan hidup. Ekosistem menjadi rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, terjadi perubahan iklim global yang menyebabkan cuaca tidak stabil. Banjir dan tanah longsor juga semakin sering terjadi akibat rusaknya hutan. Adapun cara menjaga lingkungan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan, yaitu menanam pohon, mengurangi plastik, hemat energi, membuang sampah dengan benar. Nah, menanam pohon bisa membantu menambah oksigen dan menjaga tanah agar tidak erosi. Mengurangi penggunaan plastik dapat mengurangi pencemaran. Menghemat energi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan memilih sampah organik dan anorganik. Hal sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat memberikan dampak besar bagi bumi. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan yaitu makhluk hidup dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, air, tempat tinggal, dan udara. Lingkungan sendiri terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan saling mengaruhi. Hubungan antar makhluk hidup tercermin melalui beberapa interaksi seperti simbiosis, predasi, dan kompetisi yang semuanya membentuk rantai makanan maupun jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Namun,
Aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pencemaran, penggunaan plastik yang berlebihan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada hilangnya habitat, punahnya spesies, perubahan iklim, dan bencana alam. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab semua makhluk hidup, terutama manusia. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, dan menghemat energi menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Secara keseluruhan, keberlangsungan hidup makhluk hidup bergantung pada kelestarian lingkungan. Jika lingkungan terjaga, maka kehidupan di bumi dapat terus berlangsung dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun mendatang. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kata ataupun penjelasan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.